Ya, kami sambung lagi, saudara. Bagaimana kemudian kita ingin membayangkan situasi setelah ada upaya untuk menggunakan rapid test untuk corona ini. Nah, Mas Doni, dari apa yang disampaikan oleh Bang Melki, memang ada beberapa hal yang kemudian harus dibuat. Ada protokol dan lain-lain. Saya kesampingkan dulu lah sedikit, satu persatu begitu. Nah, fasilitas kesehatan ini, Presiden sudah mengatakan kemarin dalam video conference-nya dalam ratas itu, ada Wisma Atlet yang nanti akan disiapkan. Kemudian ada hotel-hotel BUMN yang juga akan disiapkan. Dalam bayangan saya ini masih wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bagaimana kemudian daerah-daerah lain juga melakukan persiapan yang sama, satu. Yang kedua, tenaga medisnya nanti dari mana? Sementara yang di rumah sakit saja sekarang sudah bekerja hampir 24 jam, Mas Don. Ya, jadi Vaskes yang kemarin sudah disampaikan Presiden itu sudah disiapkan. Yang Wisma Atlet sekarang sedang dibangun oleh Kementerian PU bersama dengan BUMN Karya-Karya. Dan dalam waktu dekat akan selesai. Kemudian Pak Surya Paloh juga sudah meminjamkan hotelnya di Gunung Sari, Hotel Media Sheraton. Itu juga akan disiapkan, kemudian hotel BUMN. Nah, daerah-daerah juga saya kira nanti akan dilihat ya mana-mana yang bisa kemudian dijadikan tempat untuk menampung pasien-pasien. Kalau sudah Presiden bicara begini, ini berarti para gubernur, para bupati seharusnya sudah segera mempersiapkan, mudah-mudahan begitu ya. Segera mengidentifikasi tempat-tempat gedung untuk atau bisa yang bisa menampung itu. Ya, kita mengantisipasi jadi eskalasi yang cukup tinggi begitu. Setuju. Dan tenaga medis saya kira pertama itu rekrutmen aktif ya. Jadi dokter-dokter muda ya. Dan juga sekarang ada open recruitment juga. Dan ini cukup mengharukan ya. Ternyata di open recruitment itu ternyata animonya luar biasa. Voluntarisme itu muncul gitu. Ada seorang ayah cerita ke saya, dia bangga sekaligus sedih karena anak perempuannya lulusan kedokteran itu dia mendaftarkan. Karena dia bilang, "Pak, saya mau jadi frontliners gitu." Ini terjadi di Tiongkok, ini juga terjadi di Korea Selatan. Ini saatnya saya mengabdi untuk Ibu Pertiwi. Itu saya kira animo yang bagus dan mungkin ini menjadi semangat kita bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, jadi hal semacam ini terus dilakukan. Yang tadi Bang Melki katakan dan sempat dikatakan juga oleh Ibu Lia, APD ini apa tindak lanjutnya? Karena sudah beberapa hari. Bahkan saya mengetahui ada petisi agar pemerintah memperhatikan APD ini bagi tenaga medis, Mas Don. Iya, APD... Impor yang tadi Bang Melki katakan itu bisa dilakukan. Begini, APD saya kira kita punya banyak pabrik tekstil yang mempersiapkan itu. Bahkan sebenarnya ada permintaan dari luar negeri ya kepada Indonesia, permohonan bantuan, karena tahu bahwa kita ini eksportir tekstil yang cukup besar gitu ya. Kita punya Seritex misalnya. Dan ini saya kira perusahaan-perusahaan ini akan membantu penyediaan APD. Tapi juga ya dari yang dalam waktu cepat ini dari luar negeri akan didatangkan APD, dan ini satu batch dengan rapid test itu. Jadi dalam waktu dekat akan ada kesediaan APD dalam jumlah cukup besar yang akan langsung didistribusikan ke rumah sakit yang membutuhkan. Saya kembali ke rumah sakit, Bu. Rumah sakit ini kan mewakili masyarakat yang bertanya-tanya mungkin. Atau paling tidak dari teman-teman saya. Saya ketemu Ibu nih sekarang. Kan orang masih bertanya nih, walaupun saya sudah mendengar dari Ibu, sekarang semua rumah sakit di bawah Persi, Perhimpunan Rumah Sakit se-Indonesia ini, sudah diperintahkan untuk bersiap begitu. Tetapi kan kita belum mendengar bahwa rumah sakit selama ini rumah sakit taruhlah Jakarta dan sekitarnya, rumah sakit Pondok Indah, Omni Medical Center yang selama ini dikenal baik perawatannya dan lain-lain itu seperti terjun, dan sebetulnya ini sudah mempersiapkan diri ya Bu ya. Dan sejauh mana ini kalau kemudian terjadi sebutlah ledakan jumlah orang, nah hal semacam itu apa yang Persi sudah siapkan atau ingin sampaikan juga sebagai sebuah usulan ke pemerintah dan gugus tugas? Ya, baik. Jadi data Persi saat ini rumah sakit swasta itu yang besar-besar rata-rata sudah mulai merawat pasien-pasien COVID-19. Walaupun mereka mungkin dengan caranya mereka bisa tidak terbuka begitu karena menjaga privasi dari pasien-pasiennya. Kemudian juga grup-grup asosiasi rumah sakit swasta yang besar, mereka sudah menentukan, sudah memilih salah satu rumah sakit yang ditunjuk oleh mereka untuk dijadikan rumah sakit khusus COVID. Jadi ini sudah terjadi ya Bu, sudah terjadi. Mungkin di Kompas juga pernah dimuat bahwa ada beberapa rumah sakit yang punya jaringan rumah sakit, mereka menunjuk satu rumah sakit khusus untuk COVID-19. Nah, kemudian itu satu. Dan kedua, mungkin yang saya ingin sampaikan ada 3 hal kepada masyarakat rumah sakit nih. Yang pertama untuk tenaga rumah sakit. Mohon kepada manajemen rumah sakit untuk bisa mengatur
tenaga ini agar apa? Satu, tidak kelelahan. Kita tahu persis bahwa akhir-akhir ini selain dari mana-mana menyatakan bahwa COVID ini udah ada di mana-mana, kita nggak bisa bilang bahkan apakah Anda keluar negeri atau enggak, bahkan sudah ada di mana-mana sehingga orang rumah sakit harus selalu waspada. Dia harus siap setiap waktu pasien itu akan datang. Jadi manajemen rumah sakit agar memperhatikan kondisi kesehatan dari tenaga medisnya, memberikan perlindungan, alat pelindungan diri yang baik, mungkin ada makanan tambahan dan sebagainya. Jadi tolong dijaga. Kemudian manajemen rumah sakit juga yang kedua harus memberikan penjelasan kepada pengunjung, kepada keluarga pasien yang memang datang ke rumah sakit. Contoh yang paling gampang adalah tadi masalah besuk. Yang satu lagi yang sering kali menjadi perdebatan adalah tentang jenazah. Nah, kalau misalnya ada pasien yang sudah jelas itu positif COVID-19, nah kita sudah menyampaikan bahwa perlakuan jenazahnya tidak sama dengan perlakuan jenazah yang non-COVID. Kita sendiri tidak tahu bagaimana menyebarnya COVID itu, sehingga setiap jenazah yang sudah positif COVID harus ada tindakan dilakukannya di rumah sakit. Jadi tidak di rumah. Mudah-mudahan pagi hari ini siapapun yang mendengarkan obrolan kita di Sapa Indonesia mengerti ini bahwa rumah sakit akan melakukan prosedur tertentu. Dan Bang Melki, ini agak penting juga sebetulnya, dan saya berharap juga pada Komisi 9 dan semua koleganya di DPR. Masyarakat tampaknya harus diberikan pemahaman bahwa jangan menstigma para keluarga yang ada keluarganya misalnya bahkan sampai kemudian meninggal dunia karena corona begitu, kemudian dijauhi begitu. Hal ini penting ini supaya kemudian justru membuat masyarakat bisa saling membantu. Ya, jadi kalau kita memahami penyakit ini secara rasional, sebenarnya juga kita tidak perlu terlalu panik. Sekali lagi, panik itu melemahkan imunitas kita tuh benar gitu. Karena orang panik itu pasti seluruh energi dia itu menjadi takut, khawatir, dan menjadi tidak rasional ya. Sehingga kemudian saya kira masalah ini itu perlu didekati dengan rasional, dan pendekatannya kan ini sebenarnya ada pendekatan klinis yang lagi dikenal oleh teman-teman di tenaga kesehatan kita ini. Nah, saya dengar memang Kemenkes ini lagi membuat namanya duta-duta COVID Corona ini biar mereka bisa jelasin, terutama yang misalnya yang selesai dari 2 kapal pesiar itu, World Dream sama Princess itu, kan itu Diamond sebagian Princess. itu mereka ada di daerah epicentrum loh. Dalam kapal itu saja itu sebagian besar di antara mereka itu nggak kena. Gitu. Artinya kan bahwa ini penyakit juga ternyata bukan juga penyakit yang kalau daya tahan kita tidak kuat ya berarti kena. Kalau daya tahan kita bagus ya kita bisa melewati dengan baik. Nah, yang kedua memang saya kira bagi yang terkena juga itu kan tadi ada 3 hal yang bisa dilakukan. Dia bisa self isolasi dalam rumah. Artinya itu yang tadi betul-betul memang masih tanda kutip ringan ya. Kalau dia agak sedang itu mungkin memang tadi itu kita di Wisma Atlet dan sebagainya. Kalau memang sudah memang agak berat itu memang rumah sakit punya urusan. Nah, itu kategorisasi ini juga dalam perjalanan bisa kita temukan. Kemarin misalnya begini Mas Bayu, saya itu kebetulan dapat buku tentang panduan penanganan COVID Corona dari Wuhan, Cina. Yang ini praktis ini best praktisnya di Cina ya. Itu dikeluarkan oleh Kemenkesnya Cina. Kami dapat dari Pak Dasko, Wakil Ketua DPR, kemudian kami serahkan pada Pak Terawan minggu lalu. Kemudian saya bawa ke NTT juga itu saya kasih kepada Kadis Provinsi. Dan saya senang karena teman-teman intelektual NTT dari seluruh dunia itu mereka menerjemahkan cepat itu. 1 hari buku itu selesai diterjemahkan dan saya kaget benar nih. Per kemarin itu buku itu tersebar kemana-mana. Saya serahkan ke Pak Menkes, saya juga kirim ke Pak Doni Munardo. Itu buku itu praktis sekali sebenarnya. Jadi orang itu secara pribadi, secara komunitas, kemudian juga bagaimana di fasilitas kesehatan itu, dan bahkan obat-obat tradisional gitu. Ya, jadi kalau kita padukan dengan kemampuan kita Indonesia itu, kita sebenarnya menurut kami, itu bisa kita lakukan. Seperti sekarang ini kita mobilisasi semua kekuatan ini sebenarnya bisa. Sekali lagi, yang penting itu tadi tuh tertib itu kita kalau panduan pemerintah seperti apa kita tertib. Persoalan kita ada 2 nih, Mas Bayu. Satu itu masyarakat kita tidak tertib mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Jadi percuma kalau Pak Presiden bilang social distancing, rapid test ini benar, kalau kita sendiri justru keluar dari kebijakan ini. Jadi masyarakat kita harus dipandu agar mereka mengikuti panduan pemerintah, karena kita kan mau bergerak bersama biar semua selamat bersama. 1-2 orang, 1-2 kelompok bergerak di luar itu pasti mengganggu semua kebijakan ini. Yang kedua juga para elitnya. Para elit ini kepala-kepala daerah kan sudah diminta untuk semua kebijakan daerah itu koordinasi sama ketua gugus tugas gitu. Sehingga juga terkoordinasi, masyarakatnya terdidik, elitnya juga kemudian ikut. Jadi ini polanya bergerak. Lihat pengalaman deh, kulit Cina, kemudian Korsel, Taiwan, Vietnam, itu semuanya sukses karena elitnya bergerak sama-sama yang presidennya, di bawah masyarakat juga dipandu benar, ya semua selamat bareng, cepat itu dulu.
Mudah-mudahan ini menjadi concern kita semua supaya apa yang kita dilakukan social distancing adalah memperlambat penyebaran sehingga memberi waktu kepada tenaga medis di rumah sakit yang tidak akan cukup. Kalaupun kita tambah segala sesuatu pun kalau ini merebak dengan cepat itu tidak akan cukup sehingga kemudian memberi waktu. Mudah-mudahan ini ada di benak kita semua. Saya boleh sedikit? Boleh. Satu ya. Mungkin ada satu yang saya ingin sampaikan bahwa untuk tadi pengetesan dalam jumlah massal. Nah, di rumah sakit itu ada yang namanya dokter laboratorium, ada dokter spesialis patologi klinik, ada dokter spesialis mikrobiologi klinik. Nah, mohon kiranya artinya kita bersama-sama dengan pemerintah agar interpretasi dari hasil tersebut jangan membuat malah jadi bingung gitu. Nah, silahkan berkonsultasi lewat rumah sakit yang mempunyai spesialis patologi klinik maupun spesialis itu yang butuh protokol tadi. Tanpa protokol ini masalah baru lagi. Jadi kami minta betul, ini mumpung ada Pak Doni dari KSP, nanti juga saya akan kontak Pak Menkes, segera cepat bikin protokol. Karena ini barang masuk tanpa protokol, ini masalah baru lagi nanti. Jadi protokol bagaimana ini digunakan, dibaca dan disampaikan. Ya publik paham gitu. Mas Don, untuk tanggapan mengenai protokol bahwa nanti pengetesannya seperti apa dan bagaimana itu ini akan dibahas pasti ya. Ya, jadi semua itu saya kira sudah menjadi concern dari gugus tugas ya, dan saya dengan Kemenkes protokol itu sedang dibuat dan waktu dekat mungkin sudah akan bisa diselesaikan gitu. Jadi yang penting memang betul setelah datang protokolnya jelas sehingga arahan presiden jangan sampai ada kerumunan, jangan sampai ada kekacauan dan semua berjalan dengan lancar. Ya, jadi saya ingin menutup kira-kira begini, dari apa yang kemudian menjadi koordinasi dari semua pihak, ada Bang Melki dari DPR, ada Persi, Ibu Lia, dan juga Mas Doni sebagai wakil pemerintah dan juga gugus tugas. Saya mewakili masyarakat, nanti kalau ini rapid test sudah akan dilakukan di beberapa kota dan terus bergelombang sampai ke seluruh Indonesia, masyarakat ikuti aturannya, kira-kira begitu. Harus. Nanti akan ada aturan-aturan atau protokolnya, siapa yang akan dites. Dan hasil tesnya segala sesuatunya akan menentukan kita dirawat atau tidak, tetap tenang dan ikuti perintah tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi batasan nanti, pelan tapi pasti kita pasti bisa menghadapi virus corona di Indonesia. Amin. Bang Melki terima kasih, Ibu Lia terima kasih, Mas Doni jangan bosan-bosan untuk terus menyampaikan dan menerima masukan ini dari seluruh kader bangsa untuk menghadapi corona.